ibadahnya, dan amal ibadah dan pahala ini berlipat ganda. Jadi kurban ini bukan sembarang apa istilahnya ya, bukan sembarang ajakan, tapi ini bahkan hampir lebih mendekati seperti sholat. Jadi maka seperti dan dalam Quran surat Al-Kautsar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, kalau sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, itu berarti sudah ajakan pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Tidak ada kata kalau sudah Al-Quran, ini kan Al-Quran bukan buatan manusia. Ini adalah kalam Allah dari Allah sendiri. Nah, ini berarti sudah ajakan khusus bagi seluruh umat muslim di dunia. Jadi tidak ada istilah bagi kita umat muslim di Indonesia khususnya tidak dapat berkurban apapun itu hewannya karena diniatkan, maka sudah dikatakan dalam surah Al-Kautsar, dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi seperti itu. Kemudian kita next. Sebentar. Ya. Hikmah berkurban, kita ketahui ya, hikmah berkurban. Jadi setiap kita berkurban, kita jangan pernah berpikir ekonomi kita akan sulit nanti ke depannya dan sebagainya. Selama kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita sendiri, bagi akan memberikan dampak positif kepada kehidupan kita. Karena bersyukur pada Allah atas nikmat kehidupan yang telah diberikan. Jadi selama setahun, kurban ini kan hanya setahun sekali gitu. Selama ini kita mungkin yang alhamdulillah bisa memakan ayam gitu ya, ataupun kadang mungkin setahun sekali memakan daging kambing dan sebagainya. Nah, di mana kurban ini kita saatnya untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita muslim ya, yang berada di Indonesia khususnya, bahkan di global itu mereka yang ekonominya di bawah kita, bisa kita katakan seperti itu. Kita harus memberikan makanan terbaik, itu sedekah terbaik di dalam kurban Idul Adha ini tahun ini menghidup. Jadi kalau bisa dilihat secara kurban bahwasanya kalau kita tentu tidak ingin ya seperti nabi-nabi sebelumnya mengkurban Ibrahim ya, yang dimana akan disembelih dan sebagainya. Nah, ini Allah telah menggantinya dengan hewan-hewan kurban seperti itu. Jadi kita di umat muslim tidak ada istilah bahwasanya tidak ingin tidak bisa berkurban dengan alasan apapun dan sebagainya, karena sudah dicantumkan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Terus kemudian, nah kalau kita bicara krisis kemanusiaan, global, jadi global ini secara keseluruh ya. Jadi ada 1,3 miliar jiwa populasi hidup dalam kemiskinan. Jadi 1,3 miliar jiwa itu sudah cukup tinggi, dan ini 1,3 miliar jiwa ini sudah termasuk dalam negara-negara yang kita ketahui seperti Yaman, Palestina, kemudian Afrika, dan Suriah, di mana krisis global ini pada 2 tahun sebelumnya dipicu oleh karenanya konflik dan juga COVID-19. Jadi mereka negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya seperti Yaman, Palestina, dan sebagainya, mereka bahkan sebelum COVID pun sudah mengalami krisis kemanusiaan, ditambah dengan COVID-19. Jadi kehidupannya di satu sisi memang ekonomi negaranya yang tidak mampu dan konflik yang masih terjadi. Konflik ini dimaksud adalah konflik seperti peperangan. Jadi yang kita ketahui serangan-serangan Zionis Israel yang dilakukan di Palestina, kemudian serangan-serangan Zionis yang dilakukan Yahudi yang dikerahkan di Suriah, ya ini membuat ekonomi mereka sulit. Bahkan untuk menghidupi keluarga mereka itu sangat sulit, ditambah dengan risiko iklim di mana musim dingin. Kalau di Indonesia kan bisa dikatakan musimnya hujan dan panas ya. Nah, tapi kalau di negara-negara seperti Palestina, kemudian juga di Suriah, ini mereka yang musim dinginnya cukup tinggi, dengan bahkan itu derajat Celciusnya itu bisa diangkat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, ekonomi mereka ini sangat sulit untuk memberi memberi makanan kepada anak-anak mereka, keluarga mereka ya. Kalau kita lihat, kalau terjadi perang kan kita nggak mungkin kita pergi ke pasar gitu.
mungkin kita di pasar dan belanja dan sebagainya. Karena kan di kondisi konflik dan peperangan itu tentunya orang pasti akan disuruh di rumah, seperti kita lihat di Ukraina dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin orang-orang berbelanja dan sebagainya. Nah, begitu juga yang terjadi di Palestina, Suriah, Yaman. Mereka hidup di dalam rumah dengan kondisi yang kadang-kadang bisa terjadi kena dampak akibat konflik dan peperangan, bahkan bisa jadi menjadi korban dari peperangan yang terjadi. Nah, ditambah dengan resiko iklim, di mana iklim mereka yang cukup dingin, ya kadang kalau hujan pun banjir dan sebagainya, bahkan masih tinggal di tenda, ini membuat kondisi yang makin sulit. Nah, kalau kita tidak melihat itu secara dari sisi kemanusiaan, itu mungkin kita tidak akan istilahnya tidak akan membantu. Ngapain sih? Mungkin ada pertanyaan, ngapain sih kita bantu di negara perang dan sebagainya, nanti kan bisa begini dan bla bla bla. Tapi di satu sisi mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Kita ini fokus kepada edukasi bantuan kemanusiaan, bukan dari sisi politik dan sebagainya. Kemudian sebagian besar penduduk prasejahtera global terkonsentrasi di negara-negara Asia Selatan dan Afrika. Nah, memang Afrika ini ekonominya cukup bisa dikatakan cukup tidak baik. Tetapi di satu sisi Afrika tidak terjadi konflik seperti di Palestina dan Suriah. Nah, Palestina dan Suriah memang ekonomi plus dengan dengan konflik yang terjadi. Kalau di Afrika memang kita ketahui semua Afrika itu tanahnya kering dan sebagainya. Tapi kalau di Palestina walaupun tanahnya ada, tetapi konflik dan peperangan yang terjadi ini membuat tanah-tanah mereka hancur. Kemudian tanah-tanah dicaplok diambil-ambil oleh Zionis, sehingga membuat pergerakan dari ekonomi masyarakat itu sendiri terbatas. Dan kemungkinan besar dikarenakan COVID-19 dan konflik yang terjadi, 83 jiwa diperkirakan mengalami kerawanan pangan. Nah, kerawanan pangan ini bisa dikatakan secara global ya, ditambah dengan dampak dari perang yang terjadi di Ukraina atau Rusia. Bahkan Presiden kita Jokowi Dodo mengatakan kita global akan memasuki ke dalam tahap darurat kerawanan pangan. Nah, ini yang membuat di mana kurban di tahun ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang bisa dikatakan terdampak akibat konflik, terdampak akibat dari iklim dan pandemik dan sebagainya. Nah, negara-negara inilah, makanya kurban inilah saatnya kita memberikan hewan terbaik, daging terbaik bagi saudara-saudara kita Muslim di sana. Karena memang kerawanan pangan, bahkan harga pangan yang cukup tinggi membuat ekonomi dari masyarakat negara terdampak konflik ini kesulitan dalam membeli bahan-bahan pangan seperti itu. Kita alhamdulillah kita masih bisa ekonomi pangan kita masih bisa ya dikatakan minyak goreng naiknya berapa dan sebagainya. Tapi di sana sulit dalam ekspor impor mereka di negara tersebut, kemudian dengan kondisi yang konflik masih terjadi hingga saat ini ya. Jadi saya ingin katakan dan ingatkan sekali lagi, konflik yang dimaksudnya konflik yang masih terjadi hingga saat ini. Saat ini, detik ini, di tanggal 23 ya, 23 Juni 2022 ini konflik masih terjadi. Jadi jangan beranggapan bahwa konflik ini adalah bahasa konflik yang sudah lama dan sebagainya. Nah, kita sekarang bicara Palestina. Palestina lebih dari 15 tahun, Palestina hidup dalam kurungan blokade dan 50 tahun penjajahan oleh Zionis. Nah, Palestina lebih dari 60% penduduk Palestina di bawah garis kemiskinan. Nah, di bawah lebih dari 60%. Ini sudah terakhir kita konfirmasi dari kita memiliki cabang Gaza di sana. Itu sudah mendekati 80%, bahkan sudah melebihi dari 70%. Ini mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Karena Palestina itu kan dibagi oleh 3 wilayah. Ada Yerusalem atau bisa kita kenal dengan Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa. Kemudian ada juga namanya tepi barat dan ada Gaza. Nah, setiap 3 wilayah ini dibatasi dan di perbatasannya dikontrol oleh Zionis. Jadi tidak sembarang orang-orang Palestina itu untuk keluar, untuk mereka berbisnis ekspor impor yang dilakukan, karena tentu
dikontrol semua oleh Zionis, pintu perbatasannya dibuka oleh jam-jam waktu-waktunya dikontrol oleh Zionis. Jadi membuat ekonomi mereka pun kesulitan dalam, bahkan dikarenakan peperangan dan konflik yang terjadi, air-air yang di dalam tanah mereka terkontaminasi oleh polusi dan sebagainya. Ini membuat bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Karena 70% penduduk Palestina khususnya di Gaza mengalami kerawanan pangan. Kita bicara Gaza ya. Kalau di Yerusalem itu kan ada di Al-Quds ada kaum Zionis dan sebagainya. Dan di Gaza ini sendiri yang pure 100%-nya adalah kaum Muslim, 70%-nya mereka mengalami krisis pangan, kerawanan pangan. Karena kenapa? Karena Zionis selama ini kan menyerang menyerang kota Gaza karena mereka melihat Gaza ini harus ditundukkan dan sebagainya. Jadi kondisi penduduk di Gaza ini sangat kerawanan pangan. Jadi kemudian 80% penduduk Palestina bergantung pada pihak luar. Nah, ini bisa dilihat 80% penduduk Palestina bergantung pada pihak luar. Sedangkan pihak luar itu sendiri untuk memasukkan barang-barang itu membutuhkan proses yang cukup lama dan bukan sangat mudah ya. Bahkan kita pun dari tim aksi cepat tanggap ingin masuk ke kota Gaza itu sendiri bahkan sudah bertahun-tahun sangat sulit untuk masuk ke sana. Itu bahkan tidak bisa, tidak di-approve dan tidak diterima, ditolak visanya. Jadi bantuan-bantuan kemanusiaan yang karena gini, tidak semua bahan pangan ada di Gaza. Yang ada di Gaza pun hanya sekedar katakanlah zaitun, kemudian gandum dan sebagainya. Dan ini pun terbatas karena ekonomi mereka dalam membeli bibit, kemudian untuk menyalurkan sanitasi air yang diberikan untuk di lahan-lahan mereka itu tidak tercukupi. Bahkan kalau misalnya ada nelayan pun ingin menangkap ikan, itu hanya beberapa mili yang diizinkan, selebihnya nanti akan ditembak dan sebagainya. Nah ini semuanya dikontrol oleh Zionis sehingga membuat pergerakan masyarakat Gaza untuk untuk berdagang, untuk ekspor impor, untuk menghidupkan lahan mereka itu sangat sulit seperti itu. Kemudian kita kembali ke Suriah. Suriah sama seperti di Palestina, konflik yang terjadi Zionis, di mana di sini kalau di Palestina yang bermain adalah Amerika dan Israel. Nah di sini juga ada pemainnya juga ada Rusia. Setelah lebih dari 10 tahun konflik, warga Suriah menghadapi tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan yang belum pernah terjadi. Jadi saya tahun 2011 atau 2012 saya masuk ke dalam Suriah. Kalau kita lihat Suriah itu sangat indah ya, Masya Allah, itu tanah bumi Syam milik Allah Subhanahu Wa Taala memang cukup indah. Tetapi saya tinggal di sana itu bersama para penduduk, di mana bahkan pun biasanya kalau kita datang ke salah satu rumah gitu ya, kita masuk, silakan duduk, dikasih makan atau minum lah. Nah sesampai kita di sana tuh jangankan duduk, mau duduk di mana pun susah gitu. Duduk di mana susah, bahkan makan minum pun mereka aja sulit gitu untuk makan minum. Tentu kita sebagai tamu kan tidak meminta, tapi kita lihat kondisi mereka di sana itu bahkan malam-malam pun mereka tidak tidur karena konflik yang terjadi malam sampai malam pun masih terjadi gitu. Jadi anak-anak kecil terkadang tidurnya ada yang di kamar, ada juga yang digendong karena saking orang tuanya ini sayang sama anaknya, jadi tidak mau melepas anaknya tidur sendirian karena kita tidak tahu ya kondisi konflik kan. Kalau terjadi pengeboman rudal itu kan kita tidak kelihatan ya, rudal kan jatuh tiba-tiba aja udah nauzubillah min ya, tiba-tiba innalillahi dan sebagainya. Nah, mereka di kondisi seperti itulah yang mereka harus hidup gitu. Nah, sedangkan di Indonesia yang alhamdulillah bisa dikatakan aman dan sebagainya, nah, mereka bahkan sangat membutuhkan bantuan-bantuan yang dari kemanusiaan dari global gitu, dari luar. Bahkan sewaktu saya di sana kurang lebih 5 hari ya hidupnya ya seadanya, bahkan seumur hidup mungkin air untuk ini aja, untuk wudhu aja susah gitu. Jadi bahkan untuk mengambil air atau makan itu harus bertempuh jarak yang cukup
jauh, gitu. Bisa kurang lebih dari 2 jam atau 3 jam. Nah ini 90% mereka di bawah garis kemiskinan. Sebenarnya gini, mungkin ada orang yang Islamofobia yang kenapa sih Suriah, terus Afghanistan dan sebagainya ini jadi imigran gitu ya, yang migrasi pindah. Sebenarnya mereka nggak mau pindah keluar dari negara-negara tersebut. Tapi mau gimana lagi? Yang membentuk peperangan ini adalah kondisi-kondisi ini kan adalah Zionis dan Nasrani, ya, Amerika dan sebagainya. Sehingga membuat mau nggak mau ya warga mereka ya harus mengungsi gitu dari negaranya untuk menyelamatkan keluarganya. Sebenarnya sewaktu saya tanya, sebenarnya kalian mau tinggal di mana? Maksudnya kenapa kenapa tidak tidak keluar dari negara tersebut gitu. Dan mereka menjawab, sebenarnya kami tidak ingin keluar, gitu. Kami ini tanah kami gitu dan sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus imigrasi untuk menyelamatkan anak-anak kami dan sebagainya. Nah ini yang kita sayangkan ya. Kita harus membuka mata kita kepada kaum muslim, saudara-saudara muslim kita di sana itu. 12 juta penduduk Suriah mengalami kerawanan pangan. Ini 12 juta kan cukup tinggi ya. Jadi bukan 1-2 juta, bahkan sudah 12 juta. Bahkan 14,6 juta penduduk Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jadi secara total itu kurang lebih hampir sudah mendekati 16 juta penduduk Suriah itu sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dan bahkan bisa dikatakan konflik itu masih terjadi. Kalau kita lihat media sosial ya, media sosial tapi yang bermanfaat gitu ya, yang mengedukasi, memberitakan saudara-saudara kita di sana. Itu konflik itu masih terjadi hingga saat ini. Yaman juga, para habaib. 25 juta membutuhkan bantuan kemanusiaan. Nah, kita lihat krisis-krisis yang terjadi yang saya bahas tadi sebelumnya, Palestina, Suriah, Yaman, ini kan semuanya kan negara-negara muslim gitu. Mereka saudara kita, mereka hingga saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kalau tidak dibantu siapa lagi gitu, bukan kalau kita siapa lagi sebagai sesama seiman dan semuslim. Nah, di Yaman itu sendiri di setiap kota hampir sama seperti di Palestina. Tidak sembarang orang bisa menyeberang masuk dari satu kota ke kota lain gitu, di Yaman. Sehingga sama seperti di Palestina, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan di Yaman itu sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan Yaman lebih parah dari Palestina, di mana kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau mungkin saya bisa katakan, ada beberapa bulan yang lalu dari mitra kita di sana mengatakan ada seorang seorang ibu membawa anak kecil berumur kurang lebih setahun lebih ya, setahun lebih atau 2 tahun, saya lupa ini ya. Dibawa ke dalam klinik dan sebagainya, tidak bisa membayar, tetapi tetap kliniknya tetap memberikan bantuan obat dan sebagainya. Saking lapar dan kurusnya itu, dia bukan menghisap jari, tetapi memakan jarinya sendiri, gitu. Digigit pelan-pelan. Nauzubillah min dzalik. Si ibunya ini malah menyuruh si anak ini untuk memakan jarinya sendiri gitu. Nah, itu bisa dibayangkan ya gimana kebutuhan di sana sangat sulit gitu. Nah, kita di sini baru sedikit, katakanlah nggak makan 1-2 hari sudah ribut dan sebagainya. Di sana itu saking segitu sulitnya gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya kita jangan hanya memikirkan Indonesia saja gitu. Kita harus memikirkan negara-negara lain. Karena negara-negara seperti Palestina, Yaman, Suriah ini tidak ada bantuan-bantuan dari PBB dan sebagainya. Nah, bantuan pun yang diberikan itu hanya masuknya ke tangan yang salah seperti itu. Mereka mengharapkan selama ini kepada negara-negara Muslim ya, untuk membantu kebutuhan-kebutuhannya. Jadi terkadang pun mereka untuk berkurban hewan-hewannya pun sangat sulit, yang kira-kira bobotnya cukup mapan dan bagus itu sangat sulit untuk dikurbankan, bahkan tidak ada. Nah, 5 juta terancam kelaparan dan wabah kolera.
Di samping dengan konflik, kemudian kelaparan, ditambah dengan virus. Nah ini kan sudah paket lengkap ini. Nah kalau kita ya Indonesia ya alhamdulillah ya ekonomi pelan-pelan walaupun ada beberapa ini, tetapi di Yaman, di Palestina, di Suriah, mereka yang konflik masih terjadi, ini membuat tidak bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi pemerintahnya pun ekonominya hancur. Siapa yang mau coba yang berinvestasi ataupun apa ya, membuat berinvestasi ke negara konflik? Tentu tidak ada. Nah mereka hanya mengharapkan bantuan-bantuan kemanusiaan dari saudara-saudara kita khususnya di Indonesia. Kemudian Afghanistan. Afghanistan yang saya katakan sebelumnya salah satu negara dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi di dunia. Jadi 37,7 juta dari populasi yang berjumlah 40 juta tidak memiliki cukup makanan. Jadi kurang lebih 93%. 93% kan sudah hampir sangat mendekati 100%. Mereka yang selama ini mungkin kita kan kalau berita tidak viral mungkin kita tidak tahu ya dan sebagainya. Nah, yang kita ingin edukasi ke masyarakat bahwasanya jangan hanya menunggu-tunggu berita viral dan sebagainya. Bahkan kita harus mencari sendiri, melihat sendiri dan kondisi-kondisi yang terjadi di sana. 2 dari 5 anak di bawah usia 5 tahun menghadapi kekurangan gizi kronis dan nutrisi yang kurang memadai. Nah, ini data-data yang kita dapatkan langsung dari lapangan, yang kita memiliki mitra-mitra di sana. Mereka terkadang mengirimkan dokumentasi kondisi di sana memang sangat-sangat memprihatinkan ya. Kalau teman-teman bisa juga lihat di media sosial, ya, itu kan tersebar luas gitu. Nah, jadi gimana kondisi-kondisi sana? Jangan hanya berpikiran karena jangan melihat negara-negara yang saya sampaikan ini karena konflik, ya, tetapi harus lihat dari sisi gimana, apa sih penyebab konflik misalnya, apa sih penyebab konflik ini, siapa sih yang buat gitu ya, siapa sih, kita kan semua tidak ingin ya negara kita perang ya, bukan hanya di Indonesia tapi mereka juga Palestina, Suriah, Afghanistan, Yaman dan sebagainya, mereka tidak ingin negara mereka itu hancur. Nah kita harus melihat secara luas siapa yang membuat, siapa yang akibatnya ini dan sebagainya, siapa skenario di belakang ini semua, itu yang harus kita pahami. Itu jangan hanya melihat oh kan mereka negara konflik, ngapain nanti kalau kita bantu nanti kita ada berita-berita miring dan sebagainya, nanti kita bantu kita dibilang inilah teroris dan sebagainya. Kita jangan melihat ke situ, kita melihat fokus kepada bantuan-bantuan kemanusiaan, kondisi-kondisi sana. Kalau kita hanya berpikir kepada takut akan takut akan istilahnya dituduh dan sebagainya, ya sudah, ya alhamdulillah ya mereka hidupnya seadanya, kita ya begini. Jadi tidak ada saling membantu satu sama lain sama umat muslim. Ini sangat prihatin ya. Kita tidak ingin negara-negara yang mereka yang selama ini hidupnya makmur ya, hidupnya makmur. Palestina kan dulu kan hidupnya makmur. Kemudian juga Suriah di mana pohon-pohon zaitun cukup luas. Kemudian Yaman dan sebagainya. Sehingga negara konflik ini banyak kehancuran-kehancuran dari bangunan, dari sisi tanah, kemudian air dan sebagainya. Ini kan semua kan dihancurkan. Jadi negara-negara yang saya sebutkan tadi ini semuanya adalah negara-negara Muslim. Coba kita lihat. Setelah kejadian di Ukraina, seluruh mata dunia sekarang terbuka gitu, melihat bahwasanya kok baru Ukraina yang viral gitu, sedangkan Palestina yang sudah berapa belas tahun, puluh tahun diserang oleh Zionis, Afghanistan, Yaman dan sebagainya, ini mereka sudah bertahun-tahun bahkan kemiskinannya masih terus terjadi, tidak ada yang bantu dan sebagainya. Tapi sedangkan giliran Ukraina, seluruh anggota PBB, ya kemudian ya, Uni Eropa berbondong-bondong memberikan bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan senjata dan sebagainya. Ini kan sangat terlihat sekali ya bagi keberpihakan dari negara-negara Uni Eropa. Kemudian Somalia juga. Somalia ini salah satu negara Muslim juga. 90%, 12 juta orang Somalia kelaparan. Somalia di Afrika. Orang-orang tidak hanya mengalami penurunan pasokan dan pendapatan makanan, tetapi juga kekeringan yang berkepanjangan. Nah, Somalia ini lebih mereka tidak ada beberapa
ini bukan konflik yang apa istilahnya yang cukup apa ya, bukan ada campur tangan. Ini bukan konflik yang cukup. Mereka ada konflik, tetapi konfliknya konflik internal. Tapi juga kondisi di sana sangat memprihatinkan juga, banjir yang 2000 lonjak yang terjadi, kemudian lonjakan belalang gurun, adanya wabah, dan kemudian ditambah dengan ekonomi ini, kondisi mereka memang cukup sulit. Rata-rata Somalia, Palestina, Suriah itu hampir sama semua. Dan awalnya itu terjadi adalah dikarenakan kurangnya bantuan kemanusiaan dan konflik yang terjadi seperti itu. Sehingga dibuatlah negara-negara Muslim, saudara kita di sana, mati kelaparan tanpa bantuan. Kita ingin mengirim bantuan dibatasi oleh oleh pihak-pihak tertentu, sehingga bantuan tidak dapat diterima. Uganda ya, mayoritasnya Nasrani, tapi ada di beberapa wilayah itu Muslim. Mereka terkadang tidak mendapatkan hak mereka yang sama seperti Nasrani, seperti itu. Jadi apa istilahnya, terkadang terjadi pembacokan konflik internal antara Nasrani dan Muslim sana. Kemudian dari sisi keberpihakan, pemerintah setempat itu tidak berpihak secara adil, dan 14,1 juta mengalami kekurangan pangan. Banyak pengungsi di sana yang, kalau sewaktu saya tahun 2018 ke Uganda, itu bangunan rumahnya yang tidak ada alas, hanya tanah lihat doang, udah tidur situ, tidak ada alas sama sekali. Nah, udah mau nggak mau, udah makan daging itu. Kita tahun 2018 Uganda memberikan daging, kemudian saya tanya terakhir makan daging kapan, itu mereka menjawab terakhir makan daging, ya mau daging sapi ataupun kambing ataupun ayam, itu mereka terakhir makan itu 2 tahun sekali, 2 tahun sebelumnya maksud saya, 2 tahun sebelumnya. Nah, ini pelosok-pelosok minoritas Muslim yang ada di sana itu terkadang tidak terjangkau, sehingga berita-berita terkait dengan kondisi sana pun tidak terpublikasi dengan baik. Nah, kalau ada pertanyaan, apa yang kita bisa berikan untuk menyambut korban? Tidaklah, sebentar. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih, sungguh menunjukkan keadaan seorang Muslim, semua urusan adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang Muslim. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa musibah, dia pun bersabar, maka demikian itu yang merupakan kebaikan baginya. Nah, jadi kalau kita pun ada musibah, ya, maupun saudara-saudara kita muslim di sana, mereka terus kita dianjurkan untuk bersabar, kemudian untuk beribadah dan sebagainya. Kalau kesenangan pun kita harus bersyukur dan sebagainya. Tapi kita di sini yang memiliki kehidupan yang bisa dikatakan sangat layak, ya, lebih layak dibandingkan saudara-saudara kita di sana. Tidaklah pantas kita hidup seenaknya di sini tanpa harus memikirkan saudara-saudara Muslim kita di sana, gitu. Karena nanti pasti suatu saat di alam akhir, di akhirat nanti, tidak ada yang terlewatkan oleh kita untuk masuk ke surga, karena di surga itu memang benar-benar yang tidak ada dosa sama sekali, gitu. Nah, apa kebaikan-kebaikan kita yang bisa kita bantu? Kita tidak cukup hanya hablum minallah, kita sholat beribadah kepada Allah dan sebagainya, tetapi hablum minannas kita terhadap sesama Muslim itu tidak ada, gitu. Silaturahim kita, membantu sesama umat Muslim dan sebagainya, itu pasti akan dipertanyakan. Jadi itu amal ibadah yang harus kita persiapkan untuk di alam akhir nanti. Kemudian global kurban, sepanjang tahun dengan program-program memudahkan sahabat dalam mengamankan global kurban, tetap menjaga kualitas hewan kurban yang baik, memenuhi syarat kurban. Jadi ada beberapa syarat memang yang kurban yang harus kita perhatikan. Jadi kita di Global Humanity Network ini, kita berkoordinasi dengan pihak setempat di negara-negara tersebut, tidak sembarang
hewan yang bisa mereka potong. Jadi mereka harus mengikuti kualifikasi dari dan persetujuan dari kita. Itu karena ini global kurban adalah salah satu amanah yang harus benar-benar dituntaskan secara baik dan pertanggungjawabannya di akhirat itu cukup besar. Gitu. Nah, dan pendidikan daging kurban tak hanya dibagikan kepada saudara di pelosok, tetapi juga saudara di penjuru dunia yang sangat membutuhkan. Insya Allah, kalau tidak ada halangan dan program kita berjalan dengan lancar, target kita adalah lebih dari 60 negara kita dapat memberikan distribusi kurban kita. Ini mungkin sudah pernah dibaca distribusi hewan kurban yang luas. Kenapa kita harus berkorban di global kurban? Namanya aja sudah global ya. Jadi bukan hanya di dalam negeri tetapi secara global kita mendistribusikannya. Distribusi hewan kurban yang luas dengan tepat sasaran lebih dari 60 negara. Kemudian kualitas hewan kita sesuai dengan syariah dan kualifikasi dari kita. Sebentar. Dan dokumentasi pelaporan. Ya, mohon ditunggu Bapak Ibu semuanya. Ini ada kendala jaringan dari narasumber kita.
Ya, mohon ditunggu sebentar teman-teman semua. Insya Allah sebentar lagi Mas Saidnya insya Allah akan segera masuk lagi. Afwan sebelumnya, mohon dimaafkan. Sembari menunggu dari narasumbernya segera bergabung, dan insya Allah di sini nanti kita akan membuka sesi diskusi dengan narasumber. Mungkin di sini ada teman-teman yang yang sudah berhasil closing nih kurban khususnya untuk daerah-daerah luar negeri ya, global, khususnya untuk saudara-saudara muslim kita baik yang ada di Palestina, mungkin Suriah, Yaman, dan berbagai negara lainnya. Itu boleh saling sharing kita nanti dengan narasumber juga. Dan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar bagaimana pelaksanaan kurban, bagaimana kurban dari donatur itu akan sampai ke penerima manfaat. Nah, silakan insya Allah nanti kita sediakan sesi tanya jawab. Sepertinya sudah bergabung lagi ya. Ya, maaf. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, silakan. Baik, kita lanjut. Mbak Susan mungkin bisa dibantu Mas Saidnya untuk dijadikan co-host ya. Soalnya anak co-host juga. Bisa. Mungkin atau Mbak Tias mungkin bisa bantu. Oke, sudah. Baik. Silakan dilanjut Mas Said. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Nah, itu ya tadi kita lanjut mengapa berkurban melalui global kurban. Yang pertama, distribusi hewan yang cukup luas. Kita insya Allah pada tahun ini ikhtiar dan usaha kita hingga mencakup ke lebih dari 60 negara. Insya Allah negara-negara ini kita sudah memiliki lokasinya, kemudian tim yang akan bertanggung jawab di sana. Kita sudah memiliki tim dan mitra kita di sana yang bertanggung jawab dan sesuai dengan SOP kita. Kemudian hewan yang kita berikan yaitu bukan hewan-hewan yang sembarangan, yaitu kita hewan-hewan yang hewan terbaik dan kualitas yang terjaga, yang cukup terhindar dari penyakit, kemudian bobotnya yang sesuai syariah, kemudian kualitas-kualitas hewan yang memang hewan ini yang asupan hewan ini bukan asupan-asupan dari sampah dan sebagainya. Kemudian proses penyembelihan sesuai dengan syariah dan transparan, karena kita setiap penyembelihan itu kita akan mendapatkan report langsung, yaitu bisa include dengan foto dan video dengan SOP kita. Kita minta kepada penanggung jawab di setiap negara tersebut untuk memberikan dokumentasi sesuai SOP. Pelaporannya lengkap, jadi tidak ada penyalahgunaan dana saat mereka membeli hewan tersebut, kemudian dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan resip-resip yang kita terima dan sesuai dengan dana yang kita berikan. Dan cara dan waktu pembayarannya yang cukup mudah dan fleksibel. Jadi kita hanya cukup membayar ke global kurban, kita membeli hewan di global kurban, kemudian manfaat dari yang kita berikan donasi di global kurban itu langsung dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita yang di sana, seperti itu. Nanti juga akan disebut atas nama siapa, dan niat kita insya Allah selama niat kita untuk kebaikan, selama niat kita untuk berkorban untuk saudara muslim, apapun itu niat kebaikan kita pasti dicatat oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaran negara hewan kurban kita pada tahun ini, insya Allah hewan-hewan kurban kita yang 60 negara, dan ada beberapa negara tapi beberapa
lebih dari 60 negara ini sedang kita konfirmasi. Insya Allah negara-negara global kurban 2022 ini ada mulai dari Afghanistan, Albania, Azerbaijan. Bisa dilihat di sini ada juga Turki yang Suriah. Jadi Suriah, Turki Suriah ini maksudnya negara Turki Suriah ini kan perbatasan. Nah, perbatasan ini ada yang di dalam Turki, ada yang di dalam Suriah, pengungsi Suriah di dalam Turki, dan pengungsi Suriah yang berada di Suriah itu sendiri. Kemudian Uighur, kalau kita ketahui terkait dengan Muslim kita Uighur, mereka di mana imigran mereka mengungsi ke Turki. Nah, insya Allah mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari hewan kurban yang kita berikan. Nah, inilah alur implementasi global kurban kita. Yang pertama adalah survei dan penentuan calon penerima manfaat. Kita di Global Humanity Network ini selalu kita mintakan kepada penanggung jawab dari negara yang kita sebutkan tadi untuk mereka survei. Di mana setelah mereka survei, mereka harus memberikan dokumentasi secara lengkap dan di waktu yang bersamaan, seperti itu, di waktu yang bersamaan, ataupun bisa mereka menggunakan live report. Mereka memberikan dokumentasi, kemudian kita lihat apakah sesuai SOP dan sebagainya. Kemudian kita juga ingin tahu di mana letak calon penerimaan manfaat ini, kemana lokasi-lokasi yang didistribusikan. Karena kita tidak ingin sudah jauh-jauh kita berdonasi di global kurban ke negara tersebut, tetapi tidak tepat sasaran. Ini kita tidak inginkan. Kemudian pemilihan dan pengadaan hewan kurban sesuai syariat, ya seperti saya sebutkan sebelumnya, terhindar dari penyakit dan sebagainya, bobotnya sesuai dengan syariat, umurnya juga. Kemudian verifikasi data pekurban dan distribusi data ke lokasi implementasi. Nanti setiap data-data yang kita terima, nanti insya Allah diniatkan atas nama-nama kurban kita yang telah buat kurban di global kurban. Pemotongan hewan kurban juga harus sesuai. Jadi siapa saja yang memotong, karena tidak boleh memotong hewan kurban itu ya sembarang orang ya. Jadi dia harus mengetahui syariatnya, mengucapkan Bismillah dan sebagainya. Jadi tim kita yang berada di 60 negara ini mereka memang harus fokus terhadap pemotongan hewan kurban ini, yang siapa yang potong dan sebagainya itu yang harus kita kontrol. Kemudian pelaporan foto profil wilayah dan testimoni penerima manfaat. Ini dokumentasi yang mereka harus berikan kepada kita. Kemudian tentu setelah pemotongan, maksudnya setelah pemotongan itu daging kurban kita berikan kepada mereka penjajahannya, kemudian daging kurbannya dibagi-bagi, kemudian tim kita akan distribusi daging kurban ke wilayah penerima manfaat, dan setelah pendistribusian pelaporan foto profil wilayah dan testimoni dari penerima manfaat. Ini yang harus kita mintakan kepada mereka dan mereka harus berikan kepada kita untuk SOP. Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan dari hewan kurban yang kita berikan. Sebenarnya setiap alur ini mereka memberikan dokumentasi dan SOP kepada kita ke Global Humanity. Dari sejak awal survei pun mereka sudah berikan dokumentasi di mana nanti akan pemotongan, berapa jumlah hewan sana, siapa orang yang potong, dan berapa jumlah pekerja dan sebagainya. Nah, ini ada program dari Global Kurban, yaitu di mana adalah sedekah kurban. Kemudian ada juga tabungan kurban progresif, tidak hanya memberdayakan dan menyelamatkan para peternak dalam negeri, tapi juga memberikan kemudahan bagi perkurban kan lebih awal dan lebih terjangkau. Ada juga akikah, jadi ini di luar global kurban ya. Jadi maksud saya di luar Idul Adha. Seperti itu ada program-program, itu adalah program global kurban, itu adalah akikah. Insya Allah dengan keikhlasan dan ketakwaan kita dari sembelih, kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal ya, karena daging-daging seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang kita dapat mencapainya. Jadi kita bukan hanya kita memberikan kurban ini bukan hanya sekedar untuk memamerkan di media sosial kita, ya, bukan hanya sekedar memamerkan dan sebagainya, tetapi kita harus ikhlas
atas harta yang kita berikan kepada saudara-saudara muslim kita di sana, atau ikhlas atas hewan kurban yang kita berikan saudara muslim kita. Jadi bukan hanya perlombaan, lomba-lomba dalam kebaikan bagus, tapi bukan lomba dalam memamerkan ya, bukan dalam memamerkan, oh saya sapinya lebih besar, emosi dan sebagainya. Tapi kalau niatnya sudah salah, nah itu nauzubillah min dzalik, itu akan ada pertanggungjawabannya. Kemudian ini adalah foto-foto implementasi saat saya berada di Uganda 2019. Ya beginilah anak-anak kecil, mereka tidak memiliki alas, ya, panas-panasan, itu ada seadanya, airnya pun sulit. Ini yang di sebelah kiri yang ada spanduk ini yang berada di lokasi penjajahan, di mana mereka datang ke saat penjajahan, kita sesuai dengan daftar list, kita pastikan mereka muslim, kemudian kita pastikan mereka memang benar-benar dapat, dan kalau misalnya jarak tempuh cukup jauh dari penjajahan, kita berikan mereka transportasi untuk agar mereka dapat membawa daging kurban ke rumah mereka. Di saat di Uganda, di mana mereka mengantri, bahkan ya begitulah anak kecil kurus ya, ini di Afrika seadanya gitu. Jadi hidup, bahkan pun kalau saat saya melihat mereka memasak hewan kurban itu, daging-daging kurban, tidak pakai minyak gitu ya, hanya langsung ditaruh aja di atas panci gitu. Jadi tidak, air pun harus kita ambil dari jarak yang cukup jauh, berapa kilometer, kemudian air cuci dan sebagainya. Nah, tentu setiap kita mengimplementasikan program kurban ini, bukan hanya kita berikan nama Indonesia, tetapi ini menjadi salah satu dakwah kita bagaimana banyak di negara-negara Afrika di sana, itu minoritas mereka di sana, kristenisasinya cukup tinggi seperti itu. Jadi anak-anak kecil sana disekolahkan di sekolah-sekolah Kristen, kemudian diberikan kitab-kitab, kemudian pokoknya sangat tinggi kristenisasi. Jadi tapi dengan hadirnya global kurban di negara-negara tersebut, alhamdulillah mereka membuka mata mereka bahwasanya masih ada negara muslim ya, seperti Indonesia khususnya, yang jauh-jauh kita memberikan dakwah, bagaimana kita sharing bantuan. Sekarang kan kalau orang-orang bisa dikatakan orang-orang miskin seperti ini, mereka melihat siapa yang bantu agamanya apa, kemudian mereka langsung mengikutinya. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi kita harus membentengi ini, yaitu dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Salah satunya dengan kurban, memberikan daging. Kemudian satu sisi kita dakwah juga di sana, bahwasanya mereka akan mempelajari kita, mereka akan membaca apa yang terletak di rompi ACT. Pasti mereka mitra-mitra kita, orang-orang bertahu memberitahu ACT dari sini, dari Indonesia Muslim dan sebagainya. Tentu mereka akan ada memiliki ketertarikan untuk lebih mendalami tentang Islam dan sebagainya. Ini kalau kita lihat ya, bukan hanya sekedar memberi hewan kemudian pulang, tapi di sisi ada memberikan dampak positif bagi iman mereka. Ini foto-foto implementasi ya, di mana mereka ya seadanya di tanah. Jadi rumah-rumah di belakang itu ya tidak ada alas, tanah cukup, yang penting terhindar dari matahari. Ya kalau banjir ya pasti tentu masuk. Seperti itu. Makan, saya pernah coba makanan, ada saya tanya, kan mereka sudah tidak pernah makan daging dan sebagainya. Saya tanya makan apa. Nah, ada pohon sana, tapi saya tidak tahu apa nama bijinya ya, tanaman apa itu. Sewaktu saya makan itu memang mentah kecil, biji kecil. Nah itu yang mereka makan. Saya sendiri makan itu tidak sebagai orang Indonesia itu tidak sanggup gitu. Tapi mereka makannya dengan lahap. Tapi biji-bijian dan langsung dari pohon. Nah itu saya makan, kata mereka, mau nggak mau ya kita harus makan seperti ini gitu. Ya sangat sulit. Kalau kita pernah ke negara-negara pelosok Indonesia pun bahkan sangat sulit. Nah bahkan mereka ya sulit itu, untuk alas kaki saja tidak ada. Itu baju, pakainya seadanya, pangannya seadanya. Ini salah satu di pedesaan di Uganda, di mana ada Muslim.
walaupun ada pepohonan-pepohonan tapi terkadang tidak ada air, kemudian ya, untuk mengambil air itu harus cukup jauh. Eh, Mereka minoritas muslim di sana, jadi kita harus bahkan untuk ke lokasi muslim di sana tuh kita harus menempuh 1 hari 1 malam. Itu tidak bukan apa ya, bukan 1 jam ataupun 2 jam, ataupun bahkan ada tol dan sebagainya, bahkan sana harus dengan tanah-tanah liat yang seadanya, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, ya mungkin dari saya sekedar informasi terkait dengan apa namanya, korban ya, di luar negeri dan SOP-nya. Terima kasih Mas Fajar. Jazakallah khairan atas pemaparannya Mas Said. Insya Allah ini menambah knowledge dan pemahaman teman-teman semua bagaimana global kurban itu mendistribusikan kurban-kurban para donatur sampai ke negara-negara konflik, khususnya ini disampaikan insya Allah sampai ke penerima manfaat saudara-saudara muslim kita yang ada di berbagai belahan negara di dunia, insya Allah. Baik, teman-teman semua, insya Allah kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin di sini ada yang teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya tadi saya lihat sudah ada nih di chat box-nya ya. Ya, oke. Ini ada dari Kak Khairatun Nisa. Mudah-mudahan Kak Khairatun Nisa-nya masih hadir ya di sini. Oke, insya Allah hadir ya. Masih ada. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, ini terkait harga kurban Palestina, Mas Said. Mengapa harga kambing Palestina seharga 5 juta? Apakah itu karena memang besar atau karena harga di sana mahal? Atau karena faktor operasional yang atau apa ya gitu? Maaf, ini dapat pertanyaan dari teman. Kalau nggak salah ini Mbak Khairatun Nisa ini RFI yang kemarin closing unta ya, Masya Allah. Ini dari RFI Kediri. Mudah-mudahan Anda nggak salah orang ya. Ya, boleh bersuara Mbak atau Ukti Nisanya boleh bersuara mungkin. Iya benar, yang kemarin closing unta. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berkahi. Mudah-mudahan insya Allah pada Idul Adha nanti ada 1 ekor kurban yang akan disembelih di daerah Palestina insya Allah dan diberikan ke penerima manfaat. Tafadhol Mas Said, boleh dijawab mungkin kenapa harga kambing atau domba di Palestina itu lebih mahal daripada yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya, ya yang pertama, stok hewan yang terbatas di sana, itu yang pertama. Jadi hewan sana pun bahkan harus impor hewan, harus perusahaan-perusahaan tertentu di Palestina itu mereka harus mengimpor hewan kurban untuk diimpor itu masuk dari Mesir ya, dari Mesir kemudian masuk ke Palestina. Itu yang pertama, karena stok hewan kurban. Yang kedua adalah memang hewan-hewan sana bobotnya lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, seperti itu. Jadi lebih dari segi kesehatan hewan kurban, bobotnya itu mereka cukup tinggi. Jadi kenapa memang harga-harga hewan sana cukup mahal bahkan tinggi? Jadi karena seperti itu, stok yang terbatas, bahkan sehingga tim kita di sana, bahkan kita di sana harus mengimpor hewan-hewan kurban dari luar Palestina. Jadi untuk biaya impor saja sudah cukup tinggi, dan juga apa namanya, dari sisi bobot badan hewan tersebut cukup besar, seperti itu. Semoga dapat dipahami Mbak Nisa, karena memang sepertinya tidak dari sisi harganya saja Mas Said ya, memang ketersediaannya, akses untuk mendapatkan hewan kurban tersebut, dan seperti yang kita ketahui juga bahwa di Palestina ini akses bantuan itu juga cukup sulit sampai kepada penerima manfaatnya, karena yang tadi, karena seperti yang teman-teman lihat mungkin di sosial media atau di YouTube-nya Aksi Cepat Tanggap ya, itu Palestina itu sekarang mungkin masih di ini ya Mas Said ya, masih di tembok ya jalanannya ya, yang pagar yang tinggi itu ya, benteng itu ya. Iya, benar-benar memang masih, karena ya untuk mengimpor hewan kurban pun bahkan bukan sembarang yang bisa mengimpor ataupun mengekspor. Jadi ada ketentuan tertentu, waktu-waktu tertentu, dan biaya-biaya tertentu. Ini yang membuat hewan kurban khususnya di Timur Tengah ya dan Palestina ini cukup tinggi.
Baik, semoga menjawab pertanyaannya Mbak Nisa. Ini ada request juga nih dari teman-teman RFI nih. Apa boleh berbagi pengalamannya Kak Nisa bagaimana bisa closing unta? Mungkin pendekatan atau model prospecting seperti apa yang Kak Nisa lakukan seperti itu ya. Salah satunya faktor pasti ini tentunya rezeki buat Mbak Khairutun Nisa dan calon penerima manfaat nantinya. Nah, mungkin Mbak Nisa bisa menjawab mungkin atau berbagi sharingnya mungkin. Ya. Halo Mbak Nisa. Oke. Oh, PDKT-nya Ya, setahun, Masya Allah. Ya, Fadol, silakan. Kita beri waktu untuk Mbak Nisa. terima kasih mau berbagi sedikit pengalaman terkait kemarin unta itu sebenarnya nggak menyangka gitu bisa closing unta ya karena beliau sendiri beliau kan sebenarnya murid saya ngaji. Nah, terus kemudian ya awalnya itu beliau bertanya tentang yang untuk kambing Palestina. Ternyata ketika saya tawarkan, oh iya Bu, nggak apa-apa, kambing Palestina 5 juta begitu. Terus ternyata beliau malah, saya unta saja Mbak begitu. Ya artinya itu sudah qadarullah gitu. Nggak tahu gimana ya, karena proses PDKT-nya dengan beliau ini juga sedikit lama dan beliau ini memang donatur rutin begitu. Kalau di ACT Kediri memang sejak setahun yang lalu itu sudah donatur rutin begitu. Jadi sepertinya memang ya saya kurang tahu ya, memang rezeki aja gitu. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Berarti memang donatur yang berkurban unta melalui RFI Mbak Khairutun Nisa ini memang circle terdekat berarti ya, bukan orang yang baru dikenal seperti itu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman duplikasi, bisa teman-teman praktikkan ya. Mungkin bisa mulai terlebih dahulu dari circle terdekat, orang-orang terdekat ya. Mungkin barulah nanti bisa bergerak ke kolam yang lainnya seperti itu dengan segmen donatur lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya insya Allah ada dari RFI, Lina Ayu, RFI Banjarmasin. Izin bertanya, kurang lebih pertanyaan saya mirip dengan Mbak Khairutun Nisa. Saya pernah share harga hewan kurban dari Global Kurban. Kebetulan ada teman yang stay di Yaman, terus katanya harga-harga yang ada di katalog sebentar. Untuk daerah Yaman itu mahal, karena di Yaman malah katanya hewan seperti kambing, contohnya itu lebih banyak tersedia, malahan yang susah didapat itu ikan. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya Mas ya untuk merespon pernyataan dari teman Mbak Lina ini? Ya, mungkin Mas Said bisa menjawab. Bentar saya baca dulu pertanyaannya supaya lebih mendalam untuk suka hati. Siap. Kalau temannya bilang kalau harga di Oh jadi kalau nggak salah tangkap saya pertanyaannya mungkin di katalog kita lebih mahal ya? Ya, lebih mahal. Nah, ya mungkin yang mungkin gini, makanya itu saya bilang dari awal itu kenapa yang pertama kalau di katalog kita itu memang hewan di sana Yaman memang ada cukup banyak ya kambing, tetapi kan kambing di sana kan butuh kita harus memiliki kriteria yang harus masuk ke dalam SOP kita dalam global kurban. Seperti itu yang pertama. Jadi mungkin ini masuk teman Mbak siapa nih?
Mbak Lina, ini mungkin hewan-hewan yang tidak sesuai dengan ini ya, standar mungkin ya, standar SOP dari global kurban, itu yang pertama. Yang kedua, kita saat mengimplementasikan memberikan bantuan kemanusiaan daging kurban ini, yang sebelum pernah saya sampaikan, ini kita menuju ke lokasi-lokasi yang memang cukup jauh gitu, bukan hanya sekedar di sekitaran tempat penyembelihan, tapi kita harus menempuh ke jarak-jarak yang cukup jauh, bahkan berjam-jam untuk tim kita sana harus menempuh memberikan kebermanfaatan daging hewan kurban ini. Jadi membutuhkan operasional tim kita di sana seperti itu, karena biaya sana pun cukup tinggi gitu, karena di mana-mana sulit, jadi sehingga barang-barang pokok kemudian tenaga kerja sana cukup tinggi. Jadi kita harus memikirkan bukan hanya sekedar harga hewan, tetapi hewan tersebut bagaimana kesehatannya, beratnya, kemudian juga operasional tim kita di sana seperti itu. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab pertanyaannya Mbak Lina. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, khusus Mbak Lina Ayu dari Banjarmasin. Ya, semoga menjawab ya Mbak Lina. Oke, kita buka pertanyaan dari open mic ya, boleh mikrofonnya boleh dinyalakan teman-teman, atau teman-teman boleh raise hand terlebih dahulu bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada kendala di lapangan mungkin ketika menawarkan kurbannya, khusus luar negeri mungkin ya, kepada donatur, teman-teman boleh bertanya. Yang ingin bertanya boleh raise hand atau melalui chat box juga boleh, dipersilahkan. Ya. Mungkin ada titipan pertanyaan dari donatur mungkin yang bisa dijawab oleh Mas Said seperti itu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada siang hari ini, ya mudah-mudahan bisa mengikuti jejak dari rekan RFI kita, salah satunya itu Mbak Khairatun Nisa dan teman-teman kita yang lain yang sudah berhasil closing dan mengajak para donaturnya berkurban di luar negeri maupun dalam negeri. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, nggak ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, dari Ibu atau rekan RFI kita, Eti, kalau ada yang bertanya mau kurban di suatu daerah, misal Ternate, bagaimana mengarahkannya kalau ini nggak ditentukan, seperti itu ya. Oke, kalau untuk plotting daerah mungkin, kalau untuk, Anda izin menjawab ya Mas Said, kalau untuk ini, kalau untuk plotting daerah, itu memang sudah ditentukan oleh rekan-rekan kita atau pihak yang bertanggung jawab di Global Kurban. Karena untuk mengarahkan hal seperti ini mungkin bisa dijawab dengan untuk plottingnya itu ditentukan oleh tim Global Kurban, karena agar penyebaran atau distribusi kurban ini merata, jadi tidak menumpuk di suatu daerah, karena memang fokus atau sesuai dengan visi misi Global Kurban yaitu untuk meluaskan manfaat kurban. Jadi di Global Kurban ini memang fokusnya ke daerah-daerah pelosok, ke daerah-daerah minim akidah mungkin rawan kristenisasi dan segala macam ya seperti itu, dan ke daerah-daerah bencana, dan begitu juga ke secara global ke negara-negara konflik seperti yang dijelaskan oleh Mas Said sebelumnya, ada Palestina, Suriah, Yaman, dan berbagai negara Afrika. Mungkin kalau ada yang bertanya seperti ini, untuk memilih atau saya ingin di Ternate, kalau untuk memilih sepertinya belum bisa, tapi insya Allah untuk plottingnya itu ditentukan oleh tim ACT, yang insya Allah sudah sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, seperti itu. Agar ini distribusinya merata, Bu Eti dan teman-teman RFI. Kalau misalkan semuanya pengen Ternate atau ke Sulawesi, akhirnya hewan kurbannya menumpuk dan saudara-saudara kita di daerah lainnya tidak mendapatkan manfaat dari daging hewan itu sendiri. Seperti itu. Bismillah, Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya bagaimana menjawab pertanyaan donatur.
kenapa harus berkurban ke luar negeri padahal di negeri kita sendiri masih membutuhkan? Wah, ini pertanyaan paling banyak nih, Mas Syahid. Mungkin Mas Syahid udah punya jawaban simpel nih, ya. Pertanyaan gini ya. Tanya balik aja kenapa nggak keluar negeri? Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan gitu kita tanya balik. Kenapa nggak keluar negeri? Nah, kenapa harus berkorban ke luar negeri? Padahal di negeri kita sendiri masih membutuhkan. Begini, kita harus melihat kondisi saudara di sana itu. Coba ini deh, buka data aja deh, buka data. Apakah memang angka kemiskinan kita memang cukup tinggi atau bagaimana? Kemudian dari sisi ekonomi negara kita, apakah memang ekonomi negara kita cukup tinggi, jelek dibandingkan negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya seperti Palestina, Suriah, Yaman. Apakah kita memang cukup sulit mendapatkan sesuatu bantuan apabila kita membutuhkan dibandingkan saudara-saudara kita muslim di sana. Karena begini, di Indonesia 250 bahkan hampir 300 ya, 270 juta penduduk. Alhamdulillah lembaga-lembaga kemanusiaan kita yang ada di Indonesia, ya bukan hanya di ACT tetapi seperti lembaga kemanusiaan lainnya, itu tentunya kita ini semua bergerak di kemanusiaan dan memberikan distribusi bantuan yang cukup merata, bahkan di pelosok-pelosok. Sedangkan di luar sana, di Palestina, Suriah, Yaman, itu tidak penduduk negeri itu sendiri pun tidak bisa membantu tetangganya gitu. Mereka untuk berkorban atas nama mereka sendiri itu sulit. Nah, jadi gini, karena kalau kita tidak membantu mereka, tidak ada negara lain yang ingin membantu gitu. Jadi seperti PBB dan sebagainya yang pernah saya katakan sebelumnya, tidak ada dari penerima manfaat lembaga ACT yang pernah mendapat bantuan dari seperti PBB yang pernah dikatakan yang bantu untuk negara konflik dan sebagainya. Tidak pernah ada dari mereka yang mendapatkan bantuan itu. Mereka sampai saat ini yang kondisinya masih sulit dalam kemiskinan, kemudian ditambah dengan konflik, ini yang harus kita berikan bantuan terbaik korban kita. Satunya di tahun ini, di tahun 2022 ini. Jadi kenapa kita harus korban di luar negeri? Karena memang di sana lebih membutuhkan dibandingkan Indonesia. Itu aja sih intinya. Mereka sangat membutuhkan dan lebih membutuhkan dibandingkan Indonesia. Indonesia yang harga pangannya katakanlah di Yaman 5 juta mahal, tapi di Indonesia masih sekitar 1, sekian 2 jutaan. Itu kan masih banyak yang mampu gitu, masih banyak yang mampu yang lembaga kemanusiaan dan pengusaha di dalam negeri itu yang membantu ke dalam pelosok-pelosok. Tetapi kalau di sana harga yang cukup tinggi, bahkan mereka sendiri sulit untuk makan sehari-hari, ya ini yang harus kita bantu seperti itu. Jadi kebutuhan daging hewan kurban, kebutuhan pangan, kebutuhan krisis pangan sana lebih membutuhkan dibandingkan Indonesia. Seperti itu. Karena adanya konflik, kondisi ekonomi. Jadi kalau negara suatu negara perang, itu semuanya hancur. Dari sisi ekonomi hancur, dari sisi kesehatan hancur dan sebagainya. Nah, kita tidak perang, cuma ada kemiskinan. Bukan saya bilang tidak ada kemiskinan, tetapi dibandingkan dengan SDM kita yang mampu, itu lebih besar dibandingkan dengan SDM mereka yang ada di sana. Seperti itu. Ya, begitu Pak Musaddiq Al-Hadid ya, rekan RFI kita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari donaturnya ya, seperti itu. Karena seperti yang disampaikan Mas Said, poinnya adalah mereka itu lebih membutuhkan. Nah, pendekatannya mungkin bisa dengan secara edukasi dan persuasif ya. Menggambarkan kondisi misalkan seperti Palestina, kenapa harus di Palestina, seperti yang dijelaskan Mas Said sendiri, jumlah SDM yang mampunya itu sendiri di Indonesia itu masih lebih banyak, masih ibaratnya untuk membantu tetangga masih ada orang yang bisa seperti itu. Nah, kalau di sana untuk berkurban untuk diri sendiri saja mereka tidak bisa ya Mas Said ya.
Bahkan kalau teman-teman lihat di YouTube ACT, sebelumnya di Palestina mereka diserang dengan beberapa hari lalu diserang dengan gas air mata, ada yang ditembak rudal ya. Nah, itu mungkin bisa diberikan kepada calon donaturnya ya, diedukasi terlebih dahulu dengan cara persuasif, menggambarkan kondisi di sana, maka mereka akan mendapatkan jawaban mereka sendiri kenapa mereka harus berkorban di daerah-daerah konflik khususnya seperti Palestina, Suriah, Yaman dan berbagai negara lain. Insya Allah. Oke, pertanyaan dari Mbak Santi Depok. Ya. Mudah-mudahan dicatat ya Mas Adik. Ya. Bismillah, bagaimana bila ada tabungan kurban agar memudahkan pada hari hanya syukur-syukur bisa sapi dan bisa mengajak rekan-rekan lainnya. Ya, untuk program tabungan ini insya Allah ada ya Mas Saidnya. Cuma memang dilaksanakannya dari awal tahun ya, awal bulan di tahun Hijriyah, misalkan setelah Ba'da Idul Adha itu baru ada program tabungan kurban. Namun untuk Idul Adha ini sendiri lebih kurang 2 pekan lagi, 2 minggu lagi kita akan memasuki hari hanya Idul Adha ya. 3 hari tasyrik yang insya Allah akan disembelih hewan kurbannya seperti itu. Dan insya Allah ini bisa dilakukan setelah Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Namun untuk sekarang mungkin fokus teman-teman RFI ini lebih ke menawarkan program-program kurban yang sudah ada di referral masing-masing seperti itu. Solusinya kalau memang donaturnya, segmen donaturnya ini belum mempunyai tabungan yang cukup ya, atau uangnya belum terkumpul. Nah, itu bisa diberikan solusi di dashboard teman-teman itu ada program sedekah kurban. Nah, pengertian dari sedekah kurban ini ya, insya Allah nanti sedekahnya ini dikolektifkan, dicukupkan menjadi 1 hewan misalkan, dan insya Allah itu akan disembelih atas nama penerima manfaatnya seperti itu. Dan detailnya bisa teman-teman lihat di dashboard di program sedekah kurban. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, oke, terima kasih Mas Yahya dan Mas Ibrahim. Ya, semoga berjumpa lagi di lain waktu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Yang mungkin terganjal di hatinya ya. Kenapa harus Palestina dan lain-lain? Insya Allah itu sudah dijawab ya, oleh Mas Said juga. Ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Apakah cukup teman-teman semua? Mungkin saya ingin menambahkan ya. Ya, boleh silakan Mas. Terkait dengan alur, mungkin gimana sih Global Kurban memberikan bantuannya gitu sebagainya. Kita sudah memberikan mengamankan istilahnya, mengamankan stok hewan kurban yang sesuai dengan SOP kita. Contohnya dari segi kesehatan, kemudian juga dari segi umur, dan juga dari sisi bobot. Jadi kita sudah mengamankan di beberapa negara untuk kebutuhan kurban pada tahun ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana global kurban mendistribusikan dan sebagainya, yang pertama, setelah kita mendapatkan data dari Indonesia, khususnya dari ACT yang akan dikurbankan jenisnya apa, kemudian atas nama siapa, itu nanti nama tersebut dan data jenis hewannya kita akan berikan ke mitra kita di sana. Bahkan kalau memang memungkinkan, tim kita di sini Global Humanity Network ini akan kita kirimkan ke lokasi beberapa negara yang saya sebutkan tadi. Jadi contohnya katakanlah Mas Fajar Global Kurban memberikan Mas Fajar ingin memberikan kambing di Global Kurban. Nah, jadi kambing data tersebut kita berikan kepada negara yang dituju. Nanti di situ mereka akan mempersiapkan kambing untuk Mas Fajar, gitu, untuk Mas Fajar. Jadi domba, bahkan kalau di Palestina domba ya, untuk Mas Fajar sesuai dengan SOP dan syariat. Jadi nanti kita cek, kita minta dari tim lapangan di sana untuk memberikan foto dan video jenis hewan yang akan dipotong seperti itu. Berapa jumlahnya, kemudian
contoh. Jadi H-1 itu kita sudah memberikan data jumlah domba, jumlah hewan yang akan disembelih, dan kita lihatnya bukan sekedar foto ya. Kalau foto kan bisa diedit dan sebagainya, tapi ini video langsung. Mereka harus bicara, mereka harus kita lihat secara langsung apakah mereka sesuai dengan SOP kita. Nah, setelah itu baru kita memberikan lampu hijau dan setuju, baik silakan dipotong. Nah, Bismillah, dipotong hewan kurban domba tersebut atas sedekah dari misalnya contohnya dari Mas Fajar. Nah, setelah mereka potong, mereka juga harus memberikan dokumentasi penjajahan secara general ya, bukan satu persatu tapi secara general. Kemudian pendistribusiannya juga kita kontrol. Mereka distribusi ke titik mana, timeline di waktu-waktu kurban sebelum hari tasrik itu mereka harus memberikan timeline lokasi, kemudian foto, kemudian manfaatnya bagaimana, bukan hanya sekedar foto tapi video, karena terkadang kan kita tidak memungkinkan untuk berada di satu negara karena lokasi yang cukup jauh dan sebagainya, tapi kita harus meminta mereka mengharuskan untuk memberikan kita dokumentasi di hari H, kalau memungkinkan bahkan di hari berikutnya, tetapi sesuai dengan SOP kita. Jadi kita di Global Humanity Network ini selalu berkomunikasi melalui telepon, melalui HP kita, tim-tim kita di sini di ACT, komunikasi ke tim sana di lapangan, agar selalu program alur SOP ini dijalankan sesuai dengan mereka, seperti itu. Jadi itu begitu alurnya. Jadi foto, dokumentasi, implementasi mereka harus berikan, karena tidak mungkin katakanlah misalnya satu negara dapat 20 domba. Nah, mereka harus memberikan dokumentasi setidaknya itu dombanya 20, benar-benar 20, tidak kurang tidak lebih, dan untuk implementasi pendistribusian dagingnya bukan hanya 1-2 foto penerima manfaat, tapi lebih. Itu agar kita tahu, kita lihat apakah benar mendistribusikannya dengan jumlah sekian dagingnya dan sebagainya, seperti itu. Nanti dokumentasi itu mereka kirimkan ke tim kita di sini. Itu seperti itu alur. Masya Allah, cukup lengkap sekali ya teman-teman. Intinya insya Allah melalui Global Kurban ya, sesuai dengan SOP yang berlaku, tetap memperhatikan kualitas, bahkan juga memperhatikan sampai ke alur terakhir ya, pelaporan kepada donaturnya. Dan insya Allah RFI di sini ya tinggal bergerak ya, tinggal mengedukasi, tinggal menawarkan program-program kurban ini kepada masyarakat, khususnya kepada sahabat dermawan atau calon donatur dari teman-teman semua. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Said pada siang hari ini ya tentunya mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Mas Said dan keluarga, dan bermanfaat juga bagi teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Dan insya Allah ini juga kita akan berikan akses nanti bagi teman-teman yang hadir untuk menyimak tayangan ulangnya melalui YouTube yang kita private juga insya Allah. Nah, baik untuk itu teman-teman, apakah masih ada pertanyaan mungkin? Atau kita tutup agenda pada siang hari ini? Ya, kalau masih ada pertanyaan, nanti boleh raise hand, menyalakan mic. Ya. Insya Allah sudah sangat lengkap sekali ya Mas Said ya. Sampai kepada alur pun juga insya Allah sudah dijelaskan. Ya. Sangat detail sekali. Ya. Insya Allah sangat detail sekali, dan tentunya memperhatikan kualitas ya, untuk menjaga kepercayaan dari donatur. Dan insya Allah itu selalu diperhatikan oleh Global Kurban ACT. Mungkin sebelum Ana tutup, kita akan share sebuah video yang mudah-mudahan memotivasi teman-teman RFI dan memotivasi teman-teman atau masyarakat yang ingin berdonasi khususnya untuk program kurban yang ada di luar negeri. Pertama saya sering melihat di internet ya,
Palestina bergolak itu ya, yang teraniaya, terzolimi, akidahnya terancam, dirampas. Jadi saya kepingin misalnya saya ya berada di sana dan saya membantu mereka, tapi saya kan tidak mungkin untuk melakukan itu semua. Nama saya Istinifah, saya bekerja di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Alhamdulillah tahun ini cita-cita saya untuk berkorban lagi di Palestina atau di Suriah, Allah mudahkan. Karena memang saya sangat sekali kepengennya korban di sana. Saya melihat kebetulan korban di daerah saya tuh kok kurang maksimal gitu Pak ya. Yang ada di benak saya, idealnya kan yang dikasih itu orang yang jarang makan daging atau yang kesulitan, seperti itu. Saya jadi berpikir, susah-susah saya mencari uang. Kalau saya taruh di tempat saya, kembali lagi kepada orang yang sering makan daging. Saya berkorban itu bukan karena saya tiap hari makan daging, tapi saya merasakan betapa mahalnya daging. Sehingga saya kalau harus berbagi daging, saya akan berusaha memilih orang yang paling membutuhkan. Itu sehingga saya puas, saya merasa korban saya maksimal. Beda ya Pak ya, kalau saya yang menerima itu orang yang teraniaya, terzolimi, akidahnya terancam, dirampas. Semoga dengan sedikit daging itu bisa memberikan apa ya Pak, senang lah, walaupun hanya mungkin beberapa menit ya, nggak bisa lama, tapi setidaknya pas dia menerima itu cukup senang. Memang angkanya jauh ya Pak ya, kalau saya korban di Indonesia hanya beberapa juta sudah cukup, di sana saya harus 2 kali lipat lebih. Tapi karena saya berpikir rezeki itu tidak kemana, kalau Allah tentukan rezeki saya segitu, ya akan segitu. Walaupun sudah saya bagikan, tetap akan nyampainya ke saya segitu. Jadi saya memilih untuk berbagi dengan Palestina lewat ACT. Dan yang paling mudah untuk bisa saya lakukan itu adalah saya berbagi apa yang saya punya, yang saya mampu. Misalnya sebagian dari rezeki saya, mungkin itu yang bisa meringankan. Saya berharap itu bisa meringankan beban mereka. Jadi saya semakin yakin bahwa ACT itu cukup profesional dan amanah. Baik teman-teman, rekan-rekan Sobat Mover semuanya, semoga dari video yang singkat tadi itu bisa memotivasi kita, khususnya bagi Sobat Movers, agar semakin semangat untuk menguatkan ikhtiarnya, mengajak masyarakat untuk berkurban melalui Global Kurban, yang insya Allah melalui Global Kurban, kurban dari para donatur akan dikelola secara profesional dan amanah dan disampaikan kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan. Ya. Baik, untuk jangan ulang, insya Allah kita akan kirimkan di grup ya teman-teman. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kepada Mas Said. Ya. Mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat tentunya untuk bagi kita semua, dan insya Allah menguatkan ikhtiar kita dalam menciarkan program kurban ini kepada calon donatur kita. Mungkin ada kata-kata terakhir mungkin Mas Said sebelum berpisah dengan rekan-rekan Sobat Movers pada siang hari ini. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ya, jadi tadi Mas Fajar juga sudah memutarkan video. Kenapa, jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih harus kurban di luar negeri dan sebagainya, itu sudah dijawab di video dan sudah saya katakan sebelumnya. Insya Allah saudara-saudara kita di sana di Palestina, Yaman, Suriah lebih membutuhkan, sangat lebih membutuhkan gitu. Dibandingkan kita di Islam. Ya kita mungkin bisa makan ya minimal walaupun daging ayam apapun, tapi kita di sana bahkan ayam sulit ya. Makanan daging itu sangat sulit dan sebagainya, negara konflik yang masih terjadi. Nah ini yang kita harapkan semoga dapat mengedukasi masyarakat Indonesia yang memiliki rezeki, bahkan yang ingin berkurban tahun ini di Global Kurban, insya Allah kebermanfaatannya dan secara profesional, dokumentasi dan amanahnya kita berikan kepada penerima manfaat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi waktunya. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada salah-salah kata, sikap dan sebagainya. Semoga kita dapat dipertemukan lagi. Insya Allah silaturahim ini bukan
sekali. Insya Allah kita dapat diperlukan lagi di lain waktu dan lain tempat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Mas Fajar dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai acara kita atau agenda diskusi kita pada siang hari ini. Jikalau ada pertanyaan atau bantuan yang sekiranya teman-teman butuhkan, nanti insya Allah bisa chat langsung, ya, personal chat atau japri melalui WhatsApp layanan RFI, atau teman-teman bisa menghubungi PIC atau koordinator RFI yang ada di kantor cabang ACT yang berada di dekat rumah teman-teman atau domisili teman-teman semua. Mungkin Mbak Susan ya bisa, atau Mbak Tias bisa mengirimkan kembali nomor layanan ya. Itu silakan teman-teman simpan ya teman-teman. Jika ada pertanyaan terkait apakah itu teknis, sistem dan lain-lain, silakan, insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin. Ya, barakallahu fikum. Lebih dan kurang mohon dimaafkan ya jika ada kekurangan pada agenda kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, sebelum kita pamit, kita boleh menyalakan kamera sekali lagi teman-teman untuk dokumentasi kita ya pada siang hari ini. Ya, boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu teman-teman semua. Ya. Yang lain boleh menyalakan kameranya. Sebelum berpisah kita dokumentasi dulu. Ya, si ada yang belum nih, Mas. Ini juga ada Mas Lukman, Mbak Maisura, Muhammad Rendi Basmalah ya. Oke, baik, bismillah. Kita potret bersama dulu ya teman-teman, walaupun dari Zoom. Insya Allah ini menjadi jejak dokumentasi kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin di slide yang kedua. Silakan Mbak Susan. Oke, khair, insya Allah cukup. Ya, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, insya Allah di RFI kelas lainnya. Barakallahu fikum. Kami sudahi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.